Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi dan semangat pagi. Mari kita sambut berkat di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Kita patut panjatkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan oleh karena berkat perlindungan Tuhan yang ajaib bagi kita semua, hingga kita boleh berada pada pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari tanah Papua, tempat di mana audio renungan pagi ini dibuat, sampai ke ujung bagian barat Indonesia di Pulau Sumatera, saudara-saudara pendengar audio renungan pagi, saya sekali lagi menyapa Shalom. Terima kasih oleh karena saudara-saudara dapat memilih channel ini untuk mendengarkan audio renungan pagi. Kiranya harapan saya adalah saudara-saudara dapat diberkati melalui audio renungan pagi ini. Segera di pagi ini kita akan memulaikan ibadah renungan pagi. Tentunya kita akan memuji Tuhan dari buku lagu kita, dalam buku lagu Sion nomor 159 dan lagu berjudul Tak Lama Lagi Masuk Surga. Sekali lagi, lagu Sion nomor 159, Tak Lama Lagi Masuk Surga. Kita akan nyanyikan bait pertama dan kedua, dan sesudah itu kita akan lanjutkan bait ketiga dan keempat pada penutupan ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan penuh semangat. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari selesaikan kerja yang Tuhan beri, tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah beri kekuatan tiap hari, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu, tak lama lagi masuk surga. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah jaga kami sepanjang malam dalam tidur kami, hingga kami boleh bangun di pagi hari ini dengan penuh sukacita. Dari waktu yang ada di Indonesia Timur, waktu yang ada di Indonesia Tengah, sampai waktu di bagian Indonesia Barat, kami dalam perbedaan waktu, tetapi kami bersyukur melalui audio renungan pagi ini kami dipersatukan. Walau dalam perbedaan waktu, tapi kami boleh diajak di pagi ini untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkat-berkat Allah yang ajaib dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kami agar pekabaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Siapkanlah hati kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang kami dengarkan boleh mengubah kehidupan kami. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau dengar doa kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus
kami persembahkan doa ini. Amin. Judul renungan pagi kita di hari ini adalah Pendidikan dalam Penata Layanan. Pendidikan dalam Penata Layanan. Ayat kita hari ini terdapat dalam Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sekali lagi Lukas 12 ayat 34. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Oh, betapa banyak uang yang diboroskan untuk membeli barang yang tidak berguna di rumah, untuk membeli pakaian yang serba mewah, berkembang dan aneh-aneh, untuk membeli manisan, permen, dan barang lain yang sebenarnya tidak terlalu perlu. Hai para orang tua, ajarkanlah kepada anak-anakmu bahwa adalah suatu kesalahan menggunakan uang Allah untuk memuaskan keinginan sendiri. Berilah dorongan kepada mereka untuk menabung uang pecahan mereka bila memungkinkan untuk digunakan dalam pekerjaan Injil. Mereka akan mendapat banyak pengalaman melalui kebiasaan penyangkalan diri, dan pelajaran yang demikian akan senantiasa mencegah mereka dari membiasakan diri untuk hidup dengan tidak bertarak. Anak-anak dapat belajar untuk menunjukkan kasih mereka kepada Kristus dengan menyangkal diri dalam barang-barang kecil yang tidak berharga, untuk hal mana mereka akan membeli dengan menggunakan banyak uang. Dalam setiap keluarga, usaha ini harus diadakan. Hal ini memerlukan taktik dan cara, tetapi itulah pendidikan yang terbaik yang dapat diperoleh anak-anak. Seandainya semua anak kecil mau memberikan persembahan mereka kepada Tuhan, maka pemberian mereka akan seperti sungai kecil yang apabila dipersatukan dan dialirkan akan menjadi seperti sungai yang besar. Tempatkanlah sebuah kotak uang kecil di suatu tempat yang dapat dilihat, di mana anak-anak dapat menaruh persembahan mereka untuk Tuhan. Demikianlah mereka dididik untuk Allah. Bukan saja Allah menuntut persepuluhan itu haknya, tetapi juga memberitahukan kepada kita bagaimana persepuluhan itu diasingkan untuknya. Dia berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Hal ini bukan mengajar kita jangan dulu membelanjakan uang kita untuk kepentingan kita sendiri, lalu membawa sisanya kepada Tuhan. Biarpun dalam keadaan yang sebaliknya, uang yang kita serahkan itu adalah persepuluhan yang diberikan dengan jujur. Biarlah terlebih dulu diasingkan milik Allah itu. Petunjuk yang diberikan oleh Roh Kudus melalui Rasul Paulus mengenai pemberian mengandung suatu prinsip yang berkenan dengan persepuluhan juga. Pada setiap hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing menyisihkan sesuatu dan menyimpannya di rumah. 1 Korintus 16 ayat 2. Para orang tua dan anak-anak semua termasuk dalam rencana ini. Warisan yang terbaik yang dapat ditinggalkan oleh para orang tua untuk anak-anak mereka ialah pengetahuan tentang pekerjaan yang bermanfaat dan teladan kehidupan yang diwarnai sifat-sifat suka memberi dengan teratur yang tidak mementingkan diri sendiri. Dengan kehidupan yang demikian, mereka menunjukkan nilai uang yang sesungguhnya. Uang itu dapat dihargai hanya atas kebaikan yang dapat didatangkan dalam meringankan kebutuhan mereka sendiri dan kebutuhan orang lain, dan dalam memajukan pekerjaan Allah. Dikutip dari buku seri Membina Keluarga, jilid 1 halaman 370 dan 372. Yang perlu kita pelajari dari suatu pendidikan dalam penata layanan ini adalah bahwa ketika kita mengembalikan persepuluhan 10% dari penghasilan kita kepada Tuhan,
maka itu dikhususkan untuk Tuhan. Dan itu berarti bahwa sementara kita menabung atau menyimpan harta kita di sorga. Di dalam ayat tema kita mengatakan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kalau kita kumpul, kalau kita tabung, kalau kita simpan uang kita itu banyak-banyak di atas dunia ini, maka sebagaimana ayat kita mengatakan bahwa di mana harta kita, di situ juga hati kita. Maka kita sementara meletakkan hati kita di dunia ini saja ketika kita menyimpan, menabung, mengumpulkan harta di dunia. Mengembalikan persepuluhan kepada Tuhan, memberikan, mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, sama dengan kita menabung, menyimpan, mengumpulkan harta kita di dalam kerajaan sorga. Saudaraku yang kekasih, kalau kita belajar nanti lebih lanjut dari pelajaran kita tentang hal bagaimana harta kita gunakan, maka nanti kita akan mengerti, memahami bahwa sesungguhnya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, apa yang persepuluhan yang kita kembalikan kepada Tuhan, sebenarnya itu akan kembali menjadi berkat kepada kita. Tuhan tidak memerlukan uang kita. Siapa di antara kita yang mengirimkan uangnya ke surga? Tidak ada. Kita membawanya ke gereja, lalu kemudian Tuhan telah menetapkan hamba-hambanya untuk mengelola keuangan itu, untuk menggunakannya bagi pekerjaan Injil. Tetapi sebagai simbol daripada ketergantungan kita kepada Tuhan, dan ketika kita mengembalikan, Tuhan punya memberikan persembahan kepada Tuhan, kita sementara menyimpan harta di dalam kerajaan sorga. Dan ayat kita kesimpulan adalah di mana hatimu berada, maka di situ juga di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Kalau kita simpan harta di surga, maka hati kita selalu ada di surga. Tuhan akan memberkati kita pada pelajaran kita di pagi hari ini. Mari kita akhiri di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk pelajaran yang indah di pagi hari ini, pendidikan di dalam penatalayanan. Kiranya kami selalu menyimpan harta di sorga dengan mengembalikan persepuluhan dan mempersembahkan persembahan, khusus persembahan syukur dan pengorbanan-pengorbanan kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan, uang-uang itu kembali akan kami gunakan di dalam bentuk pelayanan. Tapi biarlah kiranya ketika kami berikan ke gereja, kami taruh di gereja, kami seperti menyimpan harta di dalam kerajaan surga. Dan kalau harta kami di surga, maka kami selalu berpaut, hati kami selalu rindu untuk ada di dalam surga. Materaikan pekabaran ini di hati kami dan pakai kami sepanjang hari ini untuk kami selalu diingat menggunakan kepercayaan yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kami sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk semua pendengar audio Renungan Pagi di mana saja berada. Pelihara dengan cinta kasih sayang Tuhan dalam setiap tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai negeri sipil atau ASN, sebagai TNI Polri, sebagai pekerja swasta, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana dilakukan oleh semua para pendengar audio ini. Di mana saja berada, Tuhan kiranya memberkati. Hamba berdoa untuk setiap rencana ada yang mau berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain di dalam kondisi wabah COVID-19 ini, Allah proteksi. Bahkan Tuhan, janji-janjimu kami yakin bahwa Engkau segera akan datang pada kali yang kedua. Inilah doa kami Tuhan, semua pergumulan kami hari ini kami taruh dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah renungan pagi kita di pagi hari ini, dan kiranya ibadah ini serta renungan kita dengarkan atau firman Tuhan menguatkan kita semua. Sampai jumpa pada besok pagi. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.